Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan narasumber yang mana beliau menjabat sebagai ketua Rijal Masjid yang ada di Stay As-Sunnah ini, yaitu Masjid Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini kita akan menggali informasi tentang masjid yang ada di Stay As-Sunnah ini. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizkan Fadli dari Batubara, dan mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Boleh saudara memperkenalkan diri? Baik. Bismillah. Nama saya Rojali, asal dari Pantai Cermin, semester 7 KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, di sini saya mau bertanya kepada saudara. Dari data yang saya dapatkan, bahwasanya beliau antum saudara adalah pengurus masjid yang ada di Stay As-Sunnah ini, yaitu Masjid Imam Asy-Syafi'i. Apakah betul? Nah, benar demikian. Akan tetapi sudah berlalu. Ya. Uh, Jadi di sini saya ingin bertanya tentang pengalaman saudara sebagai ketua Rijal Masjid. iya. Jadi di dalam masjid kita ini Imam Asy-Syafi'i ada namanya organisasi Rijal Masjid. Iya. Apa itu Rijal Masjid? Coba boleh jelaskan sebentar dan fungsi-fungsinya. Tayyib, yang berkaitan dengan Rijal Masjid dalam arti kata anggota remaja masjid, bisa dibilang gitu. Jadi ada beberapa fungsi, diantaranya ialah dapat kita lakukan ada 2 poin. Yang pertama itu sebagai ketertiban, yang kedua sebagai keamanan. Dalam arti kata bagaimana Rijal Masjid tersebut, orang yang mengurus masjid tersebut berpartisipasi untuk menertibkan dan keamanan masjid ini bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan sholat fardu. Nah, di antaranya ialah yang nampak dan menonjol, yaitu kebersihan dan fasilitas yang ada di masjid kita. Nah, itu aja. Jadi selama saudara Rojali menjadi ketua Rijal Masjid ya, kita ketahui setiap organisasi itu pasti ada kendala. Ya. Apa sih kendala yang pernah saudara lalui setelah menjadi ketua Rijal Masjid? Taib, yang berkaitan dengan kendala ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui organisasi masjid itu sendiri. Adapun organisasi masjid kita ini di bawah, maksudnya di atas naungan Rijal Masjid itu ada namanya Piket 4, itulah yang menaungi kita, yang memberikan masukan untuk aktivitas kita selama di masjid. Dan begitu juga kita sebagai Rijal Masjid berpartisipasi dalam arti kata memberikan masukan kepada atasan apabila kita ingin memerlukan sesuatu, begitu. Di antaranya contoh kendala itu, berkaitan dengan keuangan. Apabila kita sebagai Rijal Masjid menginginkan keuangan tersebut untuk perbaikan aset-aset yang ada di masjid, dalam arti kata memerlukan biaya yang amat banyak sampai jutaan, seperti contoh AC. Jadi kendala tersebut amat susah arti kata memang dilaksanakan, akan tetapi prosesnya lama gitu. Itu sebab kita nggak memegang uang masjid itu sendiri gitu. Jadi ada keunikan yang saya dapati, bahwasanya Rijal Masjid ini semangatnya luar biasa, walaupun tanpa digaji, tanpa ada gaji gitu. Yang saya ketahui di masjid-masjid mana itu, kalau organisasinya yang menjaga masjidnya ada itu gajinya dari uang masjid itu. Akan tetapi yang saya dapati data dari masjid ini nggak digaji. Apa sih yang membuat mereka termotivasi sehingga tetap semangat walaupun tanpa digaji gitu?
Oh, alhamdulillah bagus pertanyaan seperti ini. Kita selaku mahasiswa, terutama kita sebagai semester 7 dan sebagian anggota juga semester 1, ada juga dari Idatullah yang dulunya sampai semester 5 gitu. Jadi kita sebagai anak sendiri telah merasakan sebagai ketua dan sekarang sebagai pembina masjid. Apa aktivitas anak untuk membangun yang demikian tidak diupah gitu. Yang pertama kita terapkan, ada yang pertamanya kejujuran, yang kedua ikhlas, yang ketiga sabar. Nah, dalam arti kata kita kejujuran ini dalam arti kata kita bermuamalah sama jamaah, kita harus jujur ketika ditanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan masjid. Yang kedua itu sabar. Dalam arti kata sabar ini ketika kita mengajak anggota untuk melaksanakan kegiatan kebersihan, terutama di hari-hari yang telah ditentukan sebagai piket, kita terus memberikan masukan kepada mereka untuk sabar. Yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas ini puncak utama dan puncak terakhir dalam melaksanakan aktivitas tanpa digaji. Kita di sini sebagai di dalam masjid pegawai dalam arti pegawai siapa? Toke kita ini Allah. Allah yang mengaji kita. Nah, dalam arti kata bukan kita pegawai sipil, akan tetapi manusia yang mengaji dengan upah yang amat minimal ya. Nah, maksimal atau minimal bisa dibilang terjangkau, terbatas gitu. Adapun kalau pegawai Allah, masya Allah, itu tidak terbatas upahnya begitu. Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah itu bernama Imra'atus Sauda gitu. Yang mana ketika beliau wafat, ketika itu beliau ini perempuan tadi selalu membersihkan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada suatu hari ketika ia wafat, para sahabat tidak memberitahukan bahwasanya perempuan itu tadi meninggal, wafat. Ketika suatu saat beliau bertanya, mana orang yang biasa membersihkan masjid kita? Kemudian para sahabat menunjukkan, menggambarkan bahwasanya dia telah wafat. Kemudian apa yang Rasulullah SAW perbuat padanya? Beliau datang ke kuburannya dan kemudian sholat di atas kuburannya. Begitulah fadilah orang yang membersihkan masjid dengan keikhlasan. Nah, disinilah kita membangun mahasiswa untuk ikhlas, sabar, dan kuat begitu. Dalam arti kata tidak ada keperluan apa-apa kita juga di sini. Kita sebagai mahasiswa telah dicukupkan. Sudah ada tempat masak, sudah ada fasilitas belajar mengajar begitu. Tidak ada keperluan lain, adapun ada sedikit begitu. Jadi kita terus berusaha begitu, membangun keikhlasan pada remaja masjid tersebut. Jadi ini pertanyaan terakhir, apa sih selayak antum sebagai ketua Rijal Masjid, apa harapan saudara untuk kedepannya bagi Rijal Masjid ini? Ya, tentu kita sebagai pembina sekarang misalnya menginginkan kepada anggota Rijal Masjid untuk menanamkan 3 poin tadi, di antaranya kejujuran, sabar, dan ikhlas. Nah, karena apa? Karena kejujuran membawa kepada keberhasilan, sebagaimana telah sabda Nabi SAW. Juga kejujuran itu mengantarkan kita kepada dunia Allah yang amat luas, dan karunia Allah juga melindungi kita. Juga dengan kejujuran kita akan menjadi orang besar, baik di dunia ini maupun di akhirat. Juga dengan keikhlasan dan kesabaran. Maka dengan 3 poin ini tadi kita berusaha untuk menanamkan kepada anggota Rijal Masjid, sekiranya untuk nanti ada modal-modal mereka yang kita berusaha untuk tanamkan agar mereka tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas masjid ini. Salah satu di antaranya kebersihan
yang telah antum tanyakan tadi tanpa diupah sedikit pun begitu. Sangat mulia sekali Ah. pekerjaan rijal masjid ini ya. Walaupun tidak digaji secara materi, akan tetapi digaji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ganjaran pahala yang sangat besar. Insyaallah. Ah. Sekian, terima kasih atas waktunya yang telah memberi informasi tentang organisasi Rijal Masjid. Iya. Mungkin kita cukupkan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.